Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah yang telah dan senantiasa melimpahi kita dengan rahmat, karunia, nikmat yang tiada putus-putusnya, sehingga kita berkumpul lagi pada kesempatan kali ini di kajian online ini, kajian Majelis Cinta. Tentu saja merupakan kebahagiaan bersama-sama Anda, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat pada hari ini, hari Kamis bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2024. Dan kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, ibu, bapak, setiap saat kita sering berdoa dan bahkan banyak waktu yang kita lewatkan sehari-hari dengan berzikir mengingat Allah. Memang sungguh kuat, sungguh dahsyat kekuatan dalam berzikir mengingat Allah, apalagi dalam berdoa. Tapi sejauh mana bahwa kita sebenarnya mampu mengetahui atau menakar doa-doa kita itu benar-benar dilakukan dengan cara yang benar, dilaksanakan dengan cara yang semestinya, dan apakah zikir-zikir kita juga sudah benar-benar kita maksimalkan. Ada banyak cara untuk itu. Nah, kita coba mengaji untuk hal-hal ini dengan guru kita dalam tema kekuatan zikir dan doa. Kita sapa saja langsung guru kita, Ustadz Mohai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustadz. Subhanallah. Sebuah kehormatan besar bagi jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta bisa bersama Ustadz Mohai Atali dalam kesempatan luar biasa ini. Kami sangat menunggu bagaimana kupasan dan kajian dari Ustadz terkait dengan kekuatan zikir dan doa. Kemudian menakar seberapa ampuh doa dan zikir kita selama ini. Kita langsung saja maksimalkan efektifkan waktu kita. Mohon Ustadz berkenan memulainya. Silakan Ustadz. Baik, syukran Ustadz. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyit wujuhana bimukramatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalanal jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi qad anzalal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi jaa'a bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal Mukarramin, kawan-kawanku, sahabatku, jamaah sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan pada waktu Bardain, 2 waktu dingin yang disebutkan dalam riwayat adalah setelah asar dan setelah subuh. Ini adalah waktu mustajab, waktu yang diaminkan doa-doa kita oleh 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat penjaga siang yang baru turun dan malaikat penjaga malam yang baru saja ganti sip naik. Jadi waktu barda ini waktu mustajab, ngaji, berdoa, ya setelah sholat subuh adalah waktu-waktu yang insya Allah semua munajat kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga keberkahan dan hidayah ya atas semua karunia-karunia yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beri salam terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz sudah memberikan waktu, nanti dikasih kode kalau sudah ya cukup untuk masuk pada sesi tanya jawab. Karena suka kalau Siap, orang insya Allah Ustaz. Iya, kalau sudah seneng ngomong tuh nggak boleh ngeliat mic, pengennya ngomong aja. Salam kenal Izin Ustadz. nanti kami sampaikan Ustaz ya kalau mendekati waktu tanya jawab. Siap, terima kasih. Dan pada semua kawan-kawan yang ada di sini, sebagian mungkin ada yang dari jamaah, juga ada dari beberapa mahasiswa. Dan salam kenal untuk kawan-kawan lain yang mungkin baru bisa jumpa di layar ini. Di kesempatan berbahagia ini kita akan membahas satu tema ya tentang 2 ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tema saja sudah mampu membahas derajat ibadah tertinggi. Contoh, zikir. Zikir itu ya ibadah tertinggi ya, di atas jihad fi sabilillah. Ternyata dipadukan, ditandem dengan doa, Masya Allah, ad-doa. Ya. Ad-doa utolabul adna ilal a'la. Jadi sekarang temanya kekuatan zikir dan doa. Jadi kalau dari satu makna istilahiyah saja, bahkan secara logowiyah, logotan saja, ini adalah 2 ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah yang tentunya sangat tinggi derajat mengamalkannya. Nah, kita mulai daripada kekuatan zikir dan kekuatan doa. Nah, zikir sendiri secara logotan artinya adalah zakaro dzkuru dzikron wa dzakirun wa dzaka madzkurun udzkur la tadzkur. Ya. Artinya mengingat. Kalau dalam bahasa majelis zikir itu sebut lisan gerak hati namanya. Zikir adalah sebut lisan gerak hati. Meskipun zikir itu sendiri pun ada 3. Ya, ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, ada zikrul amali. Zikrul lisan yang sering kita baca adalah kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, secara istilahi adalah menyebut kalimat dan menggerakkan hati yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang mulutnya menyebut, hatinya tidak. Ada orang yang mulutnya diam, kemudian
hatinya juga bergerak. Ya. Dan di antara semua zikir itu yang paling tinggi adalah zikrul amali. Mulutnya tak bicara, hatinya tak bergumam, tapi badannya bergerak melakukan apa yang disebut oleh lisan dan hatinya. Ini paling tinggi sekali. Ya. Secara harfiahnya, kalau ada huruf zal, kaf, ro disatukan, itu artinya bergerak, ya, atau goyang. Ya, goyang. Ada lagu Ebit itu, ya, tanya apa pada rumput yang bergoyang. Nah, ini kita tahunya benar-benar rumput padang ilalang, padahal yang dimaksud adalah ulama yang suka bergoyang. Gitu. Goyang bukan goyang arah wajah, tapi goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau kita bingung, tanyalah kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikr. Ya, dari sini disebutkan bahwa kenapa kita tidak diminta tanya kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kita tidak diminta untuk bertanya kepada mereka yang ahli sujud, ya, kemudian ahli puasa. Fas'alu ahla dzikr. Ulama membagi kalimat ahla dzikr adalah orang ahli zikir. Tapi juga secara harfiah ada yang menyebutkan tanyalah orang yang memang pada bidangnya sangat ahli. Ya, untuk komputer nanya sama ahli komputer. Ya, untuk perniagaan tanya sama orang yang ahli berniaga. Gitu. Tapi dalam pembahasan ini zikir adalah secara harfiah dan secara istilahiyah adalah benar-benar zikir, mengingat. Bahkan orang yang berzikir kepada Allah, baik lisannya, mulutnya, atau amaliyahnya, adalah orang-orang yang lebih dekat dari semua amalan-amalan manusia. Nah, inilah yang sering disalahgunakan oleh kelompok sebagian haqqoq. Nah, yang dia menyatakan bahwa sholatnya adalah mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, ngapain lagi sholat? Gitu. Ya, sampai ada sebuah kalimat dalam Al-Quran, ayat itu, aqimis sholata lidzikri. Ya, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah tercapai tujuannya, ngapain lagi sholatnya? Nah, ini pemahaman yang sangat-sangat tidak hanya keliru, bahkan salah dan menyesatkan. Ya, justru kenapa kita harus zikir lisan? Supaya menguatkan hati. Karena mulut ini mengajari hati. Seorang guru ketika dia ngajar sepertinya ngajarin jamaah atau muridnya. Hakikatnya dia sedang mengajari hatinya sendiri. Ya, kenapa Imam Syafi'i itu sangat menguatkan talaffuzun niyah pada usolli, pada nawaitul gusla, nawaitut tayammuma ketimbang imam-imam yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, karena Imam Syafi'i berijtihad bahwa mulut itu mampu mengajari hati. Kalau mulutnya itu selalu berucap kalimat thayyibah, maka hatinya itu akan ditempa dengan mulutnya sendiri. Sekarang sebaliknya, ketika ada orang bicaranya buruk, tidak baik, dia mah mulutnya doang jahat, hatinya enggak. Nanti dulu, belum tentu juga. Kalau ternyata tiap hari ngebully orang, ya, kemudian juga ngejek orang, menghina orang, lama-lama hatinya akan ikut buruk. Itulah fungsinya zikrul lisan. Nah, zikir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, berdiri, diam, sendiri, sepi, banyak orang. Karena mahalnya adalah ketika seseorang itu mampu untuk mengingat Allah, selesailah tugas itu. Artinya Allah menyebutkan dalam surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Nah, tujuannya adalah sholat itu untuk melatih secara gerak syar'i, ya, bagaimana Allah ingin disembah dengan caranya. Ya, baca Quran juga bagaimana caranya orang supaya mengetahui kalamullah dan hukum-hukum kehidupan. Tapi tujuannya adalah tadi untuk mengingat Allah. Ya, yang seperti saya bilang bahwa dengan mengingat, ya, kita bisa tenang gitu. Berarti sudah terpenuhi. Maka paling tinggi, meskipun amalan tertinggi manusia itu setelah sholat adalah berperang di jalan Allah, ya. Tetapi ketika ada kelalaian dalam perjuangan, dalam sholat,
ya, dalam puasa, dalam ibadah-ibadah yang di rukun Islam, ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, ya seperti berumah tangga, bekerja, berpolitik, bernegara, bisa dimasuki lalai itu. Tetapi kalau orang sudah mulai zikrul lisan, mulutnya menyebut, hatinya diajari, inilah amalan tertinggi. Karena tujuan Allah menghidupkan manusia diantaranya adalah mengingat dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya adalah sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika manusia mampu melakukan itu, ya, insya Allah manusia akan dekat dia dengan Allah. Dan itulah amalan Sultanul Aulia, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, selain dengan kewaliannya dan sebagai pemimpin para wali, yang dikenal dari beliau, ya, Qutbur Rabban ini adalah karena beliau ahli zikir. Kenapa sampai dikasih gelar Sultanul Aulia, ahli zikir? Ya, konon ada menyebutkan, wallahu a'lam bishawab, ketika asal beliau tuh zikir di malam hari, selesai mengajar murid-muridnya, jamaahnya itu, beliau duduk, ya, di padang Sahara berzikir, gak lama kemudian duduk, gak lama terus melesat naik sampai ke atas situ. Karena saking dekatnya, ya, dengan Allah, ya, karena aktivitas daripada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah berzikir. Sehingga ketika orang mampu zikir dengan istiqomah, ya insya Allah mendapatkan derajat yang tinggi dan kemanfaatannya. Nah, tujuan daripada zikir ini sendiri pun, ya, karena untuk menjelaskan derajat. Ya. Jadi kalau kita mampu berzikir dan istiqomah, maka derajat itu sudah jelas tuh di hadapan Allah. Ya. Mau itu hatinya tidak, hanya mulutnya saja, tetap. Makanya kita suka latihan tuh, afdhal dzikri fa'alamanahu la ilaha illallah. Ternyata dari mulut dan hatinya itu mampu diamalkan. Gak banyak ngomong tapi sedekah, kemudian sholat, dia dakwah, ya, ya jenis-jenis zikirnya macam-macam lah. Ada zikir kolbi, lisani, dan amali ini. Ya. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kalimat-kalimat zikir, ya, bisa nanti dikupas, ya, sama kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian sementara zikir itu sendiri pun orang yang sudah menyatu dalam kalimatnya. Contoh, ada yang bertanya gini, Ustaz, kenapa sih kalau habis sholat itu tasbih harus 33? Ya, kemudian alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Itu kan bid'ah. Ya, Rasulullah tidak mengkotakkan itu, gitu. Tetapi ulama melihat, dan itu ada survei dan observasi. Kenapa 33? Kenapa enggak lebih? Karena kan sudah disurvei oleh ulama. Biasanya 10 sebutan pertama pada kalimat tasbih atau tahmid itu, hati kita masih di mana? 10 kedua itu baru mulai bertemu antara suara dengan hatinya. 10 sebutan yang ketiga baru mulai menyatu. Hitungan 30, 31, 32, 33 itu sudah mulai dalam dudukan yang sama, atau juga innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang yang ganjil-ganjil. Coba dirasakan. Sambil mulutnya membaca subhanallah, 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 subhanallah. Hatinya mengiyakan. Ya, gitu. Sering kita latih, ya Allah kau yang maha suci. Hanya engkau yang paling suci. Selain engkau tidak ada yang suci. Teruslah engkau dengan kesucianmu, mensucikan kami dengan kesucianmu ya Allah. Jadi itu menyatu gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Torekat itu ada seperti lingkaran itu. Ya. Di dalamnya ada la ilaha illallah. Dalam lingkaran lagi ada Allah, 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 Allah. Dalam lingkaran lagi ada Yahu, Yahu, Yahu. Dalam lingkaran lagi ada hu. Itu sama, ya. Sebagaimana hati, ya, tempat berzikir yang sangat kuat ini adalah chips, ya. Hati pun ada derajat-derajatnya lagi. Ada hati namanya sodrun, ya, tempat menyimpan ilmu. Ada hati namanya kolbun, mensinkronkan antara pikiran dengan hati itu sendiri. Sampai orang tua, guru kita pernah ngomong, coba
yang lagi terjadi sama kamu, kata guru kita. Ya, hati kamu bagaimana? Kamu kan lagi pusing nih. Nah, hati kamu sendiri bagaimana? Nah, itu yang dipakai berarti kolbun yang sering orang pakai. Kalbu, manajemen kalbu. Nah, itu baru kolbun untuk mensinkronkan antara pikiran, akal dengan hati. Yang dipakai adalah kolbun. Ada lagi di atas namanya fuadun. Ya, dia untuk menghaluskan sudut-sudut daripada kekakuan manusia dalam amarah, dalam emosi, dalam syahwat, dihalusin gitu. Yang orang suka bilang ada, kalau kita pergi ke Turki ada buah namanya buah sonubar. Ya, sonubar bentuknya sekepalan tangan manusia dewasa, bentuknya seperti buah mangga yang begitu ya, sampai akhirnya dimiripkan dengan hati. Ya, sampai di Indonesia sonubar itu menjadi sanubari. Nah, hati sanubari itu bukan kolbun tapi fuadun gitu. Nah, di atas itu ada lagi yang lebih sangat intisari hati, namanya lubun. Lubun. Ya, intisari hati. Apa itu? Tempat kita meletakkan zat Allah. Ya, hanya untuk Allah dia, nggak boleh buat yang lain. Kalau buat yang lain, pasti Allah akan murka. Dan murkanya Allah bukan dengan marah-marah. Ya, kita nggak tenang, istri melawan, anak durhaka, kemudian kawan macam-macam lah. Ya, nah orang Barat nggak bisa bilang love. Orang Barat nyebutnya love, gitu ya. Jadi love itu artinya lub. Kalau banyaknya albab, tafakkaru ya ulil albab. Jadi orang yang kita sering sebut I love you, you love me, sama istri kita, sama anak kita, itu tempatnya Allah. Ya, dan nyatanya tidak hanya ucapannya doang yang diselewengkan untuk Allah, ternyata untuk selain Allah, tapi kecintaan kitanya juga. Mencintai pasangan melebihi cinta kepada Allah, mencintai anak melebihi kepada Allah, mencintai sesuatu sampai lupa pada Allah. Pantaslah hidup kita banyak ujian. Maka ketika kita mampu berzikir lisan, di sodrun, kemudian di hati, kolbun dan fuadun, sampai lagi ternyata mampu amalia atau amali dalam zikir, itu berarti kalau sudah amali itu dia menempatkan Allah di dalam lub atau albab tadi, sehingga membimbing pada zikir amalnya. Kalau bahasa guru-guru ma'rifat, gerak kita siang malam pagi petang, maka kita menjadi Allah-Allah kecil gitu. Ini kalau didengar sama orang awam, wah ini ajaran sesat nih, Allah-Allah kecil ya. Ya bagaimana tidak? Kalau tangan, kaki, semua segala macam sudah jadi gerakan Allah, dimulai dari zikir. Ya, zikir. Makanya selesai sholat dilatih zikir. Ada yang jahar, ada yang sir. Ya, yang jahar lanjutkan, ada yang sir silahkan berjuang. Buat saya jahar, ya karena nanti ada guru ngasih tahu di saat dua hal menjelang kematian, sakaratul maut dan naza, itu khususnya pada sakaratul maut, ya, itu orang dalam keadaan payah, mabuk payah gitu. Kalau kita sering subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita kadang kalau lagi sedang merapat, sedang kayak lagi kayak sedang kosong gitu, tiba-tiba kedengar suara-suara orang tua, kedengaran suara seseorang, nanti juga akan kedengar suara sendiri. Ya. Di saat setan itu, ya fulan, waktu kau sehat, waktu kau masih gagah, kau masih muda, ada gurumu, ada majelis taklim, ada orang tuamu, ada orang soleh. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Setan menggoda min amami, wa min waroi, wa min yamini, wa min shimali, wa min fauki, wa min tahti, wa min khuriji, wa min dakhili. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam. Digoda setan cuma seorang. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau kita sampai lalai itu, ya selesai sudah di ujung hidup itu loh. Tapi ketika kita, la ilaha illallah, oh saya pernah menyebutkan, ya dia akan, suara dia dulu berzikir itu akan menuntun mulutnya sendiri, hati sendiri. Itulah diantara fungsinya zikrul lisan, ya secara jahar tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala.
Ya ditutup dulu Bu Ros ya. Nah itu zikir. Sekarang doanya. Nah, ya. Doa, da'a yad'u da'watan fahuwa da'i wa zaka mad'un ud'ulat ad'u. Ya. Ini kalau maknanya da'anya sendiri adalah mengajak. Tapi yang dimaksud pada kalimat dan bahasan ini adalah yaitu tolabul adna ilal a'la. Meminta dari bawah ke atas. Ya kebalikannya daripada al-amru. Perintah. Al-amru huwa tolabul a'la ilal adna. Ya, permintaan dari atas ke bawah. Itu perintah. Kalau doa permintaan dari bawah ke atas. Ya. Nah doa ini secara istilahi adalah dia itu adalah sholat. Bahkan sholat itu sendiri pun artinya adalah doa. As-sholatu hiya ad-du'a lugotan. Sholat secara bahasa adalah doa. Ya, sholatani dua sholat, sholawatun doa-doa. Nah ini secara makna. Ibu lagi apa sih Bu? Ini lagi baca sholawat nak. Sholawat apa Bu? Kata anaknya. Itunya yang nyanyi-nyanyi. Nah ini tadi ya salah menerjemahkan. Sholawat arti doa-doa. Nah sekarang sholat itu sendiri pun doa adalah. Lihat aja sholat zuhur, kumpulan doa di waktu zuhur. Sholat asar, kumpulan doa di waktu asar. Sholat maghrib, kumpulan doa di waktu-waktunya. Sementara sholat itu sendiri pun kalau secara istilahi adalah as-sholatu hiya al-aqwal wal af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'id wal arkan maksuso. Ya. Sementara sholat itu sendiri pun ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam dengan syarat dan rukun yang khusus. Nah, yang dimaksud doa ini ada sendiri adalah bahwa memintanya kita kepada Allah. Apakah Allah perintah? Sangat Allah perintah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka meminta li zikri. Kembali lagi, kita diminta oleh Allah untuk berdoa pun dalam rangka untuk mengingat Allah. Gitu. Ya, sehingga Allah memerintahkan ud'uni astajiblah. Mintalah kalian. Kalau kalian minta berarti kalian ingat kepadaku. Kalau ingat kepadaku kalian pasti akan ya diperkenankan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya nanti berujung kepada zikir. Kepada kekuatan zikir inilah makanya guru kita Fadilatul Kiram almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham bermujahadah dalam dakwahnya pada zikir karena melihat amalan-amalan para masyaikh terdahulu, semua mereka ada yang dai, ada yang ulama, ada yang fuqaha, ada yang mereka pada bidang-bidang tertentu. Ujungnya adalah orang-orang yang punya kelas martabat tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia adalah orang-orang yang dia duduk. Bahasa guru itu artinya duduk. Nah, berarti zikir. Karena duduk ini meskipun sepertinya nggak apa-apa, tapi orang hidup. Sementara orang yang tidak berzikir, ya dalam riwayat hadis itu disebutkan perumpamaan orang yang zikir dan tidak berzikir sebagaimana perumpamaan antara orang yang hidup dan orang mati. Ya. Jadi kekuatan zikir. Orang ketika berzikir itu ada kekuatan luar biasa. Kita nggak usah ngomongin zikir. Contoh, ya, ketika sakit itu, kemudian hatinya bergumam, saya harus sehat, saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus sembuh, saya harus lihat anak-anak sukses, saya harus lihat mereka berhasil, saya akan tenang kalau mereka itu bisa saya lihat, terus ucapan gitu loh. Maka 70%, ya 2/3, yaitu thuluthun, ya, dari orang sakit itu adalah sugestinya. Sepertiganya lagi adalah ya obatnya, rumah sakitnya, mantrinya, bidannya, fasilitasnya. 2/3 orang sakit itu ya adalah dia akan bisa sembuh kalau sugestinya baik. Nah, zikir itu dia tidak hanya 2/3. Kalau orang mampu berzikir dalam ucapannya, hatinya itu, maka setiap kalimat zikir itu akan masuk pada relung-relung darah, kemudian sel, tulang, daging, sehingga memberikan kekuatan lahir batin, fisik dan jiwa, serta ruhnya. Fisiknya kuat, ya batinnya kuat, sugestinya kuat, ruhnya juga kuat. Gitu. Ya. Maka Allah memberikan fasilitas supaya orang pada senang pada zikir itu dengan sampai orang sakit
itu juga kekuatan untuk bisa orang melakukan zikir. Sampai disebutkan orang sakit selama ikhlas, maka aduh dia mengeluhnya sakit, itu bukan ngeluh. Nah, itu mengerangnya dia di hadapan Allah dianggap zikir pahalanya. Kemudian bolak-balik badannya diberikan pahala jihad gitu. Saking pengennya Allah, jangankan orang sehat, orang sakit aja digiring untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dalam keadaan sehat. Nah, jadi kekuatan zikir ini mampu membuat orang badannya sehat, kemudian otaknya cemerlang, ya. Otaknya juga akan cerdas gitu, matanya akan tajam gitu. Nah, kita sedikit membahas tentang anak-anak muda yang mereka suka mungkin dulu-dulu tripping ya dengan ekstasi. Padahal nggak usah harus pakai begitu. Dengan musik kemudian jedak-jeduk ya, goyang-goyang, nggak usah dia. Ya, karena ternyata memang orang yang menggunakan itu memang kalau dia cocok tuh dia jadi cerdas, jadi pintar, kemudian badannya sehat sementara. Tapi ada yang lebih hebat dari itu dan selamanya adalah cukup dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dari perutnya enzim naik sampai leher sehingga kelihatan pusingnya. Orang kalau zikir itu ya fly dia. Ya, kalau dia tidak cocok sekali dua kali dia akan selesaikan dan kemudian tidak kembali lagi pada zikir. Tapi kalau sudah memang panggilan hatinya, kebutuhannya sampai Allah tetapkan dia menjadi ahli zikir, maka dia akan senang dengan zikir. Karena apa? Seperti fly. Nah, secara bahasanya gini lah. Orang kalau sering begini goyang gini aja nih. Enzim dari perut naik, kemudian dia mual, pusing. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan kalimat thayyibah, Allah, 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 Allah. Maka dia akan merasakan satu hal gejolak yang sangat kuat. Dan ternyata zikir kalimat itu mengingat Allah akan membuat seseorang itu menjadi wakil-wakil Allah. Sehingga mulutnya, hatinya, matanya, jiwanya itu. Itu pada kekuatan zikir. Ya. Orang barat, mereka kalau dalam keadaan sedang gelisah, takut, ya orang barat kalau sedang dalam keadaan sedang gamang, ya, gegana, gelisah, galau, merana, andilo antara dilema dan galau, mereka nggak ada yang ngajarin, memang ngarang-ngarang aja hidupnya. Jangan kata dalam keadaan gamang, mereka Tuhannya aja nggak tahu lahirnya apa Desember, apa musim kurma sedang berbuah gitu kan. Nah mereka kalau sedang gamang tuh menghitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dihitungkan sekian, dia mulai tenang. Nah saya sedang membaca tentang kekuatan zikir dari berbagai macam kalimat. Semalam ternyata ketemu satu film di Netflix lah. Sambil lewat, ternyata lewat di layar gitu kan. Dan benar ternyata mereka tuh kalau sedang gelisah itu menghitung. 1, 2, 3, coba. Hidupnya ngarang-ngarang aja. Ya, kalau Islam itu jelas, bangun tidur, mau tidur, bercermin, pakai baju, lihat yang bagus, lihat yang menakutkan. Itu diajari. Ini agama bukan kaleng-kaleng. Dan ternyata gitu loh. Yang tertinggi dari semua itu adalah ketika mampu kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, adalah orang yang mampu mengingat Allah duduk, berdiri, sedang sepi, sampai kemudian dia bertadabur. Tadabur itu asal katanya dabbaru, yudabbiru tadbiron, artinya mengingat ke belakang. Ya, mudabaroh. Tadabur berarti ngeliat ke belakang, apa yang sudah Allah cipta, apa yang Allah sudah kasih, apa yang sudah kita terima. Kemudian mampu dia menuangkan dalam terima kasihnya, entah itu dalam sujudnya, apa baca Qur'annya, ya, atau ibadah-ibadah lainnya. Jadi kekuatan zikir ini pada fisik ke dalam, ke langit. Ya. Sementara doanya itu sendiri ya adalah fasilitas. Sampai Allah sebutkan dalam hadis qudsi, siapa hambaku yang tidak mau meminta kepadaku, sombong dia menjadi hambaku. Semakin diminta, semakin Allah cinta. Ketika ada seorang hamba, Rabbana taqabbal minna innaka antas salim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah kumpulkan para malaikat, hai malaikatku, lihat hambaku si fulan berdoa meminta kepadaku, ngaku betul aku Tuhannya, ngaku betul aku ini penciptanya. Saksikan wahai Mikail, siapkan rezekinya.
Jadi pertanda. Kalau kita minta kepada selain Allah, contoh pinjam uang sama saudara atau sama teman. Pinjam dong bro, gope. Kasih. Ya. Kemudian 2 kali minta lagi. Loh ya kemarin belum beres. Gitu. Iya terus kalian dah kasih. Udah hilang senyumnya. Besok datang lagi nih ketahuan mau minjem duit. Hilang orang-orangnya. Tapi kalau pada Allah semakin diminta, semakin Allah mencintai terus. Kata Allah, bener gak nih mintanya? Diuji lagi, diuji. Sampai akhirnya istiqomah dalam meminta. Ya memintalah, kalau bahasa guru-guru kita, ya sampai menyebut, memintalah kau kepada Allah, berdoalah kau kepada Allah, sampai menangis. Seperti anak kecil yang meminta permen kepada ibunya, tak diberi gitu loh. Menangis pagi, siang, malam. Nah sholat itu sendiri pun adalah bentuk doa secara formal. Subuh, ya. Kenapa cuma 2 rakaat? Karena Allah cuma mau tahu, hambaku minta nggak usah banyak. 2 rakaat saja sudah. Karena aku ingin melihat bagaimana kau meminta dan laporan. Ya, zuhur di saat orang sibuk. Ya, asar di saat orang sedang lelah. Ya, maghrib di saat orang menuju pertemuan antara siang dan malam. Apakah dia mampu menjaga ingatnya kepadaku di saat terang dan gelap. Isya, apakah seseorang itu akan datang menghadapku sebelum dia istirahat merebahkan badannya. Jadi sholat-sholat itu sendiri pun adalah doa-doa yang Allah ajarkan. Intinya adalah supaya mengingat Allah. Maka diikatlah manusia agar mengingat Allah dengan sholat tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, tapi jangan sampai salah penterjemahan. Ya kalau sudah ujungnya kita bisa mengingat Allah 24 jam full, apalagi tujuan kita harus melaksanakan sholat, kan sudah tercapai tujuannya. Salah. Justru ya dalam bahasan lain, hidup ini ujian. Ya, maka kawalah dengan sholat, ya supaya terus mengingat Allah. Lagi susah, ujian. Lagi banyak duit, punya jabatan, punya pangkat, itu juga ujian. Bahkan banyak orang yang lulus ketika diuji susah, yang gak lulus diuji dalam keadaan sedang lapang. Maka fungsi sholat, fungsi zikir dalam rangka untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, maka dalam naungan Allah. Belum lagi bicara tentang ayat yang sering kita hafal. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu adalah standarnya orang yang berzikir. Ya. Standarnya orang yang berzikir. Orang sedang gelisah, Allah, Allah, Allah. Langsung tenang. Ya. Orang yang maaf, ya, seorang istri atau seorang perempuan yang dia single misalnya, kemudian ada kebutuhan untuk bisa bersama seseorang, ada hasrat yang sedang menggebu, libido sedang naik. Nah saya perhatikan banyak mereka yang menumpahkan dalam olahraga, nge-gym, yoga, udahlah yoga aja lah, daripada fokus ke situ saya lebih baik olahraga. Ya, padahal dalam medis disebutkan semakin olahraga semakin memperbesar, dia hanya menunda saja. Ya, bagaimana caranya ketika libido kita sedang naik, hasrat sedang naik, nggak ada yang bisa memalingkan. Ya, coba tidak ada yang sebentar saya diselesai. Tidak ada yang bisa memalingkan untuk bisa stop kecuali zikir. Ya, ketika orang sedang naik hasrat itu Allah, 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 langsung drop dia. Tapi kalau olahraga malah makin jadi gitu. Nah ini, memintalah kau kepada Allah, ya seperti anak kecil minta permen kepada ibunya, menangis. Nah, kalau orang di antara syarat berdoa itu adalah pertama paham, kedua diulang-ulang, ketiga yakin. Nah, kalau orang sudah menetes air matanya dalam doa, maka dijamin 3 itu pasti dikerjakan. Maka usahakan ketika berdoa tuh teteskan air mata. Bahkan setiap tetesan air mata pun satu tetesan itu berwujud menjadi satu malaikat yang dia akan menghadap. Ustadz maaf. Tadi ada yang sempat hilang audionya. Mohon terkait dengan doa tadi itu mohon diulangi boleh Ustadz. 1 kalimat 2 kalimat ke belakang. Ustadz tadi audionya sempat hilang. Mohon izin Ustadz. Ya, orang yang berdoa kepada Allah itu dia adalah bentuk daripada kebutuhannya dia kepada Allah, ujung-ujungnya dalam rangka untuk berzikir. Ya. Nah, saya tadi yang hilang cuma sedikit saja. Nah, kemudian bagaimana cara Allah menjawab doa? Ya, ini supaya kita lebih yakin bahwa keampuhan doa itu tidak ada yang ditolak, semua diterima. Ya, ada
4 cara Allah menjawab doa. Ada yang doa sekarang besok dikabul, doa sekarang minggu depan, doa sekarang bulan depan, doa tahun ini, tahun besok dikabul. Doanya siapakah itu? Ya. Doa ussolihin, orang soleh. Orang soleh itu apakah orang yang nggak punya dosa? Orang soleh itu punya dosa. Tapi bedanya kita dengan orang soleh adalah orang soleh itu kalau dosa cepat baliknya. Orang soleh itu kalau berdosa saat ini cepat baliknya dia, nggak nunggu dosa pagi dia siang langsung taubat, dosa siang sore langsung taubat gitu. Ya. Kemudian ada Allah menjawab doa, sekarang doa minggu depan, tahun depan, tua, meninggal dunia, ya, belum terijabah. Pas anak-anaknya lahir, Allah ijabah doanya. Makanya buat mereka yang punya pangkat, jabatan, punya rezeki berlimpah, jangan angkuh, jangan sombong. Karena bisa jadi apa yang dimiliki kita adalah berkat doa orang tua kita terdahulu gitu. Itu kelompok yang kedua. Terus cara yang ketiga, ya, bagaimana Allah menjawab doa adalah berdoa sekarang, nanti tua mati, nongol anak cucu tua mati terus datang hari kiamat. Ya, datang hari kiamat. Nah di hari kiamat padang mahsyar ketika sedang bingung, dalam riwayat hadis disebutkan tuh, nanti ada sekelompok gerombolan ya, mendatangi kita, brok, 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 brok. Terus kita bertanya dalam kebingungan, siapa kalian mendatangiku dalam kebingungan di padang mahsyar di hari akhir ini? Kemudian pemimpinnya bicara, kami adalah kumpulan doa yang pernah kau panjatkan di dunia, Allah kirim sekarang untuk menolongmu dalam kebingungan. Ya, 3 ini saja berarti Allah mengabulkan. Tinggal bagaimana Allah melihat kita itu sebutuh apa. Allah tahu dari 10 doa yang dipanjatkan, kata Allah, ini 7 ini kau butuhkan sekarang, 3 ini tidak sekarang. Allah yang maha tahu. Ya, proposal. Yang penting terus pinta karena semuanya pasti dijabah. Nah, yang keempat adalah Allah menjawab dalam bentuk hikmah. Minta lapang dikasih sempit, ya. Minta kaya dikasih tidak kaya. Saya nggak bilang miskin ya, tidak kaya gitu. Karena di Quran tuh disebutkannya yang dikejar adalah kekuatan ekonomi dan cukup. Ya, miskin itu artinya panggilan jiwa kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Nah, doa-doa itu sendiri pun ya hendaknya dipinta kepada kita kapanpun saja. Ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, ya boleh dengan bahasa ucapan. Tapi ya tadi, ya yang paling mahal adalah tampakkan butuhnya kita. Jangan sampai kita melihat bahwa seperti orang doa depan multazam, wah ini tempat mustajab ini orang doa di sini nggak usah ngomong juga Allah tahu ini, sehingga depan multazam doa begini, ya Allah ngertikan, amin. Kata Allah, ngerti sih ngerti, tapi mana ekspresimu gitu. Jadi harus ngegeget ya, meraung, menangis. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau sudah berdoa itu dia angkat tangannya tinggi-tinggi sampai ketiaknya itu bersinarnya kelihatan, ya meminta kepada Allah, ya Rob. Nah, kita mungkin nggak harus mengangkat tangan tinggi-tinggi lah. Ya tundukkan kepala, kemudian tengadah depan dada. Yang kita hebatkan adalah ya kita pahami apa yang kita pinta, kemudian diulang-ulangnya. Dan yang ketiga adalah khusyuk. Kalau sudah menangis berarti tanda khusyuk ya. Nah, doa. Ternyata 2 hal ini sudah luar biasa ya, dengan penyampaian saya mungkin yang tak seberapa, tetapi ternyata mampu diamalkan lagi. Ya. Mampu antara zikir doa. Ini adalah ikatan. Kalau bahasa makolanya, faidha aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqra'tul Qur'an. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, ya mengingat Allah, ya aku kerjakan sholat. Tapi kalau aku ingin Allah yang ngajak aku ngobrol, aku membaca Al-Quran. Maka 2 hal ini, Quran, sholat, kita tidak bisa tamat, tidak bisa finish belajar sampai datangnya hari kiamat pun, karena 2 hal ini adalah cara komunikasi kita
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya share kemarin ke abang kita Bang Atai tentang eh, artikel pada zikir sebanyak 29 halaman, nanti bisa di-share kepada kawan-kawan. Nah, ini sebagai pembuka dan simple pada zikir ini ya, dan kalimat doa atau pada tema kekuatan doa dan zikir saja orang sudah ahli zikir akan sangat dicintai oleh Allah. Ternyata kita mampu sampaikan doa, baik itu doa harian ya, atau doa yang akan kita lakukan mau tidur, mau makan, mau berjalan ya, atau doa saat kita memang ada kebutuhan kepada Allah ya. Dua hal ini adalah uh, kerjaannya para nabi. Kerjanya para nabi. Karena semua para nabi itu mereka ahli zikir, mereka juga selalu meminta kepada Allah. Ya, kalaupun kita sholat, puasa, zakat, haji, ya ini adalah bentuk stempel bahwa kita seorang muslim. Kalau mau nyari bekal, jangan di 5 ini. Kalau mau nyari bekal, jangan di sholat. Kalau mau nyari bekal, jangan di puasa. Kalau mau nyari bekal, jangan di zikir, haji. Bukan meremehkan, justru 5 ini adalah kebutuhan kita kepada Allah. Aku nih berserah diri kepadamu, makanya aku syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya Allah. Tapi kalau untuk mencari bekal, ya mencari timbangan banyak, hisap yang banyak, pada 3 hal tadi, zikir amali. Nah, sampai kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ka'al kalimatani khafifatani fil lisan ya thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat nanti di timbangan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu. Nah, terus apa lagi? Sedekah. Itu berarti zikir amali. Ya, kemudian zikir hati, ya, mengingat Allah terus. Itu nyala itu. Nah, itu adalah cara kita mencari bekal. Jadi kalau orang misalnya sholat, ya nggak mau sedekah, ya syahadat, apalagi umroh tiap tahun, ya memikirkan diri sendiri, itu hanya sedang menampakkan terus bahwa dia seorang muslim. Kalau untuk nyari bekal ya tadi di sedekah, di zakat, ya berbagi, ngasih orang makan, kemudian berzikir, itu bekal yang sangat luar biasa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan zikir dalam kehidupan seorang muslim dan kekuatan doa dalam keadaan muslim adalah tanda dia hidup jiwanya, tidak hanya badannya, tapi hatinya, ruhnya, jiwanya. Ini selain daripada fisik, ya. Bahkan fisik ini di dalamnya kan ada hati, ada ruh, ada jiwa, ada batin. Maka akan hiduplah dia antara kehidupan dia dengan ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai ya anggaplah sebagai prolog ya. Silakan dikembalikan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Mohai Atali, luar biasa sekali setelah dikupas demikian rupa. Setidaknya bagi saya pribadi semakin clear bagi saya Pak Ustadz, betapa sebenarnya zikir itu adalah cara yang paling tepat, paling not costly kata orang sana barangkali. Tidak ada biayanya, membawa kita semakin dekat dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Bahkan zikir itu bisa menjadi obat yang luar biasa, selain memiliki kekuatan luar biasa. Saya mencoba Pak Ustadz untuk mungkin di antara sahabat-sahabat ibu bapak ada yang ingin bertanya. Saya paham bahwa banyak yang pada pagi-pagi hari begini Ustadz biasanya ibu bapak sahabat-sahabat lebih memilih untuk sekedar menonton, menyimak, dan tadi sudah disimak dengan sangat bagus oleh banyak ini kita peserta kita, penonton kita, alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh bertanya langsung boleh Ustadz ya, saya dulu ini karena berlama ini ada di ini saya, di pikiran saya Ustadz. Ya. Nah, Ustadz kalau dulu pernah ada katanya orang yang mungkin bagian dari tasawuf ya, yang dalam kata mereka zikirnya itu berputar atau semacam
dulu ada istilah darwish gitu. Apakah betul itu salah satu bentuk zikir, Ustaz? Ya seperti saya bilang tadi Ustaz, bahwa sebagian torekat mengamalkan amalan tasawuf. Kita kan ada tingkatnya, ada syariat, Iya. torekat, hakikat, marifat, zuhud, waro, tasawuf nih. Orangnya Iya. sufi, ini udah paling tinggi sudah orang yang. Kalau zuhud itu dia masih punya banda dunia gitu. Az-zuhdu huwa man yamliku dunya wala yamlikuhu dunya. Orang zuhud itu orang yang memiliki harta dunia tapi harta dunia tidak memiliki dia, masih punya. Naik di atasnya waro, orang sudah mulai hati-hati. Milih-milih apa yang dia makan, milih apa yang dikerjakan, milih sampai pakai baju, milih bisnisnya apa, mungkin milih-milih sudah, masih melakukan tapi milih-milih, dia udah mulai menyerah. Kalau udah tasawuf ya, sufi ini sudah, dia nggak butuh itu sudah. Sehingga dia, guru-guru kita menggambarkan orang udah tasawuf sudah kalimatnya udah nggak di la ilaha illallah lagi, sudah nggak di Allah lagi. Mereka sebagian cuma dua, Yahu, 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 Yahua, huwa Allah maksudnya. Sebagian lagi ada yang zikir mereka udah hu, dia gitu. Jadi menggambarkan tadi tuh yang saya tadi bilang, ya berputar gitu. Jadi udah dia menapaki bahwa ya ingin bersih, sesuai dengan namanya tasawuf, asal katanya sofa atau tasawafa, ya tasawuf, orang yang mensucikan lubnya dari kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rasanya berat luar biasa. Kawan saya ya Ustadz Itkon Al-Busiri, saking mereka, beliau ngomong gini, kalau ada di Indonesia orang ngaku sufi, nyalakan lilin, dekatkan ke wajahnya, lihat di wajahnya ada apanya gitu. Jadi ini perumpamaan bahwa betapa sudah susahnya orang sufi gitu. Yang mereka pakai tidak berjahit, nyari makannya dari tanam sendiri gitu kan. Tapi seperti pertanyaan Ustaz tadi bilang, dia berputar di sekitar itu saja sudah. Orang kalau sudah dapat feel-nya itu sudah enggak lah. Contoh lah, orang kalau sudah hobi mancing, ya dia lupa sudah mau urusan apapun, itu baru mancing yang masih ada, dia cari ikan. Ya, nah, bagaimana dengan orang yang sudah mau Allah gitu, gitu. Jadi dia berputar di sana. Maka gambaran Ka'bah, kenapa orang tawaf di Baitul Ma'mur tawaf, kemudian antara Baitul Ma'mur dengan Baitullah itu mereka berputar begini ya. Di bawah di Ka'bah tawaf, di Baitul Ma'mur tawaf, kemudian malaikat ya dari Baitul Ma'mur ke Baitullah berputar juga itu. Ya. Dan semuanya ikatan itu zikir. Ya, orang tawaf kan zikir. Orang tawaf malaikat di Baitul Ma'mur zikir. Kemudian mereka naik turun juga berzikir. Jadi kekuatan hidup itu memang dizikir gitu. Maka ketika orang tidak berzikir, matilah meskipun dia ya ada nyawanya. Tapi orang yang zikir meskipun badannya sakit, ya, tapi mampu mengingat Allah, nah, itu adalah orang yang hidup gitu. Itu yang dimaksud dengan tadawaru yudawiru, berputar dia. Ruhnya, jasadnya, fisiknya tidak diam. Kalau bahasa umumnya, inna fil harokati barokatan. Sesungguhnya dalam bergerak itu ada berkah. Karena ternyata pergerakan itulah yang membuat orang jadi kuat. Contoh, air bening menggenang, ya, umurnya hanya 3 hari saja. Ya, bening di genangan paling lama 3 hari sudah butek, bahkan bisa jadi 1 hari butek. Tapi sekarang ya air sungai coklat. Nah, orang pakai mandi, pakai nyuci motor, nyuci baju. Kenapa? Karena dia bergerak. Nah, zikir itu gerak ya. Ya, zikir itu seperti saya sebutkan di awal, sebut lisan gerak hati. Jadi orang yang mulutnya menyebut terus Allah, hatinya bergerak, itu dia hidup tuh. Maka apapun dia akan dibuat kuat, kokoh, sehat, bersih, dan orang pasti pakai gitu. Pada derajat zikir itu sendiri dan pada zikir yang berbeda-beda. Orang syariat, la ilaha illallah, la ilaha. Orang tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tekan lagi. Orang tasawuf, ya, jadi secara syariatnya sih beda-beda gitu. Itu contoh teknis lah. Ya, prinsipnya adalah mulutnya sebut, hatinya bergerak, badannya melakukan apa yang disebutkan, dan dia hati yang bergeraknya itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Luar biasa sekali Ustaz.
Jadi ada zikir bagi yang orang awam sekali seperti saya, zikir syariat ya setidaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Allah 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 saja boleh Ustaz ya, dalam hati atau pelan Boleh, sekali Ustaz diucapkannya, tergantung situasi atau boleh. keadaan di mana kita berada. Iya. Kalau kan kita kan gini, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu ya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi perbarui, kita diminta Nabi la ilaha illallah untuk perbarui iman. Tapi kalau untuk mengingatkan bisa dengan ya Allah 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 Allah, ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Tapi zikir, wirid itu juga kan seperti obat ya. Jadi selain dia sebagai kekuatan untuk mengingat, untuk motivasi, sugesti, dia juga obat gitu. Ya kalau Quran saja mapnya, pedoman kita aja menjadi itu, apalagi zikir yang dari tujuan Quran diturunkan, tujuan sholat itu dikerjakan, ujungnya adalah mengingat Allah dan mengikuti apa yang dimau Allah, pasti akan lebih menjadi obat gitu loh. Kalau baca Quran saja jadi obat, apalagi mengingat Allah. Karena orang diminta baca Quran biar ingat Allah, orang diminta sholat biar ingat Allah. Kalau ternyata kita ingat Allah tuh zikir terus, pasti lebih sehat lagi gitu loh. Jadi orang kalau misalnya berzikir itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh, orang sakit, banyak tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Karena sakit itu kan racun. Dengan tasbih, maka akan rontok racun-racun itu. Tapi kalau habis minum obat, jangan zikirnya tasbih. Ya, habis minum obat, kelok-kelok, minum susu, subhanallah, subhanallah. Jadi netral lagi tuh obat. Ya, sampai sebegitunya guru kita. Habis minum obat, zikirnya ganti, jangan tasbih. Zikirnya apa? Ya, Allahu Akbar, menguatkan jasad. Ya Allah Akbar, Allah. Ya Allah, kau yang maha besar. Cuma engkau yang paling besar. Cuma engkau yang terbesar. Selain engkau tidak besar, selain engkau kecil, maka besarkan, kuatkan, kokohkan fisikku dengan kebesaranmu. Terus tambahin la haula. Obat tadi tidak ada kekuatan kecuali daya upayanya dari engkau gitu. Jadi ada tempat-tempat itu, likuli makomin makol, walikuli makolin makom. Setiap tempat ada ucapan, setiap ucapan ada tempatnya. Itulah disebut namanya adil. Wad usyai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya adalah zulumat atau kezoliman, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi zikir juga ada tempat-tempatnya tadi gitu. Ya, ya. Contoh sebagaimana kita diminta oleh Allah mengingat Allah dimanapun, mau di masjid, mau di kamar mandi. Wah, ada yang nanya, kok di masjid keluarin suaranya, ya di jalan keluarin suaranya, ya di kamar mandi jangan keluar dari mulutnya, jangan keluar suaranya, dalam hati khawatir. Kok zikir kamar mandi bukannya berhenti? Loh, kalau ternyata di kamar mandi nggak ingat Allah sama sekali kemudian jatuh gimana? Mati dalam keadaan lalai, tidak mengingat Allah. Jadi mana yang harus keluar, mana yang harus tidak keluar. Itulah disebutkan kita 3 zikir ini supaya kita mampu menempatkan pada tempat-tempat itu sendiri gitu. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Tampaknya mungkin sebagian besar sahabat-sahabat kita, ibu, bapak-bapak, peserta majelis kajian Malu-malu hari mungkin, ini malu-malu. malu-malu atau lebih memilih untuk menyimak sambil berzikir itu Ustadz. Nah, karena itu, Iya. karena jadwal Ustadz juga padat, mungkin ada di antara jamaah yang juga punya agenda lain. Mohon kesediaan Ustadz untuk Siap. menyudahi, merampungkan pertemuan kita hari ini dengan doa. Mohon perkenan Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, bahwa setiap kita teruslah bergerak hatinya, lisannya, ya fisiknya, jiwanya, ruhnya, jasadnya dalam zikir. Dan setiap kita sebagai hamba lemah tak berdaya, kekuatannya dari Allah, maka teruslah minta kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Selain memang kita butuh kepada Allah, itu juga yang dicintai oleh Allah. 2 hal ini, tema kita mungkin saya menyampaikannya sangat-sangat ya simple dan sederhana, tapi jangan lupa bahwa tema ini tema yang tertinggi dari tema-tema yang ada. Karena pas ini kemuliaan, ya derajatnya diberikan tema ini, penyampaiannya yang tidak istimewa, tapi judulnya istimewa. Mudah-mudahan
ya kita mampu menjadi hamba yang memang mau mengamalkan zikir tidak hanya lisan tapi terus mengingat Allah sehingga hidup chipsnya ya hati tanda tempat kita mengingat Allah, doa juga untuk menguatkan ikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma nawwir qulubana binuril fahmi kama nawartal ardo binuri syamsi. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba yang terus mengingat kepadamu. Ingatkan dalam kelalaian dan terlenanya kami dengan urusan dunia ini ya Allah. Pada ujungnya kami akan kembali kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Dari mulai kami berdosa sampai pagi hari ini kami berdoa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa mata, telinga, mulut, tangan, hati, semuanya ya Allah. Supaya kami selesai dari Zoom ini, kajian online ini, bagikan bayi yang baru lahir dari perut bunda kami. Jadikan sebagai pintu taubatan nasuha kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah, ibu, abi, umi, papa, mama, pipi, mimi, opa, oma, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik. Semua orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh kami. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima amal ibadah kami. Salat, puasa, zakat, haji. Panggil sampai ke rumahmu. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Kami ditinggalkan oleh orang yang mencinta dan dicinta kami. Kami menderita apalagi ditinggalkan olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ingatkan kami terus dalam naungan ridhomu. Jangan kau ingatkan kami dengan sesuatu yang kami tidak sanggup ya Allah. Dalam musibah-musibah yang berulang-ulang karena sebab dosa yang kami lakukan. Ya Allah ya Rabbana, jadikan semua anggota tubuh kami adalah sesuatu yang bisa terus membawa kami kepada keriduanmu ya Allah. Waridwanu minallahi akbar. Ya Allah, setelah kau panjangkan umur kami dalam taat, suatu saat wafatkan kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan penutupan yang baik. Wafat dalam zikir. Wafat dalam sedang keadaan meminta dalam doa. Wafat sedang ibadah. Wafat sedang dakwah. Wafat husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dulu Ustaz, sebelum Ustaz tutup. Nanti disambung, saya tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mohi Atta, terima kasih dari kami semua, khususnya saya pribadi, Iwan, Ahmad Sudirwan. Terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah kita berjumpa lagi. Ustaz berkenan untuk kembali memberi ilmu pada kami jamaah di Majelis Cinta. Akhirnya atas nama ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, kami harus menyampaikan bahwa kita insya Allah besok akan bertemu lagi dengan Ustadz Arifin Nugroho. Insya Allah besok dengan tema itu berbeda. Insya Allah Ustadz Arifin Nugroho besok akan memberikan pembekalan pada kita. Insya Allah beliau akan berada di Makkah besok, dan itu untuk besok. Kembali kepada Ustadz Mohi Atta. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang telah diberikan dan pembekalan luar biasa terkait dengan zikir dan doa yang memang dahsyat sekali. Akhirnya saya atas nama kami mengucapkan, mengaturkan maaf, mohon maaf pada Ustadz atas mungkin barangkali ada penerimaan kurang pas. Saat ini saya berada di Masjid Al-Muhajirin Ustadz. Adanya di wilayah Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, bersebelahan dengan sekolah. Jadi di latar belakang saya ada suara murid bersekolah sanawiyah yang akan memulai sholat duha dan memulai baca Al-Quran dan lain-lain. Subhanallah. Oh, subhanallah. Ustaz dan sahabat-sahabat, ibu bapak, terima kasih. Kita insya Allah berjumpa lagi pada esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Insyaallah sampai jumpa lagi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا